Kita sedang mau membahas satu topik yang cukup sering menjadi persoalan di banyak-banyak gereja, yaitu tentang perpuluhan dan buah sulung. Waduh, kalau dengar perpuluhan dan buah sulung, semua bilang, oh ini ajaran sesat, ini ajaran yang gak betul ini gereja mulai mau merampas kita. Saudara yang kasih dalam Tuhan, persembahan bukan untuk membuat gereja kaya. Persembahan bukan untuk membuat hamba Tuhan kaya. Persembahan bukan untuk membuat pendeta kaya. Tapi persembahan adalah untuk jalan yang Tuhan berikan agar engkau hidupnya diberkati. Makanya Alkitab bilang, beri maka kepadamu akan diberi. Takaran yang baik yang dipadatkan, digoncang-goncang sampai melimpah keluar, itu yang Tuhan sediakan. Tahukah saudara, orang-orang pelit tidak akan pernah bisa diberkati. Intinya dalam pemberian ini adalah soal hati. Intinya bukan soal uang, saudara-saudara. Intinya adalah soal motivasi. Maukah kita berbagi? Karena kita harus berbagi pada 3 hal yang penting. Yang pertama, kita harus berbagi pada orang-orang yang berjasa dalam kehidupan kita. Dia orang tua kita kah? Dia guru kita kah? Orang-orang yang berjasa dalam hidup kita. Kalaupun kita belum bisa mempersembahkan uang misalnya, materi misalnya, minimal kita mempersembahkan doa, kita mempersembahkan kasih, kita mempersembahkan sesuatu yang baik, kita mengingat hari ulang tahunnya, mungkin kita bisa memberikan bunga, buah, ada sesuatu kita bisa berikan. Orang-orang yang berjasa dalam hidup kita harus kita berkati, saudara. Dengan begitu mengalir, mereka memberi sesuatu kepada kita, saatnya kita bisa membalas, kita memberi, dan terus akan Tuhan berkati berlipat kali ganda. Yang kedua yang harus kita beri adalah orang-orang miskin, saudara. Itu penting. Dan mungkin saudara berkata, saya juga susah. Tetapi ingat, ada orang yang lebih susah dari kita. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, itu prinsipnya. Kalau kita memberi, kita mengalirkan berkat Tuhan. Kata Alkitab, kita menjadi bendahara yang baik. Dan yang ketiga, kita harus memberi untuk Tuhan dan pekerjaannya. Kenapa? Karena saudara yang kasih dalam Tuhan, Tuhan tidak turunkan uang dari langit. Tuhan bisa kalau Tuhan mau, ya kan? Tapi Tuhan titip di tangan setiap kita, orang-orang yang sudah menerima berkat Tuhan. Intinya sederhana lah. Ini kan kita dapat makanan rohani di gereja di mana kita dirawat, ya kan? Dan intinya sederhana, kalau kita makan di sebuah restoran, pulang makan kan kita harus bayar. Simpel aja, ya kan? Lalu kita sekolah, kita mendapat pelajaran, kita kan harus bayar. Kita kan gak perlu pikir, oh sekolahnya udah kaya, oh guru-guru saya kaya. Itu gak penting. Yang penting pokoknya saya makan, saya bayar. Begitupun dalam gereja, kita dapat makanan rohani. Menjadi jahat, menjadi tidak bertanggung jawab, menjadi sesuatu tidak masuk akal kalau kita makan makanan rohani, lalu kita tidak mau memberi untuk Tuhan, ya kan? Sehingga kata Alkitab, ada persediaan makanan di sana, ya kan? Kita dididik, kita belajar, ya kan? Dalam iman Kristen kita kan dididik, saudara, ya kan? Dan karena kita dididik, kita memberi kepada Tuhan. Kita memberi sebagai bentuk tanggung jawab kita. Tuhan, terima kasih, saya sudah dididik. Dan kita memberinya kepada siapa? Kepada Tuhan. Nah, Tuhan pakai hamba-hambanya. Tuhan pakai gembala-gembala jemaatnya. Nah, karena itu ada banyak orang yang berkata, loh, saya di gereja itu, tetapi boleh nggak saya memberi untuk pendeta-pendeta yang miskin? Loh, boleh, saudara. Tetapi haknya tetap saudara beri. Jangan sampai gini, saudara makan di restoran Padang. Oh, tapi restoran Padangnya udah kaya, saya mau kasih kepada restoran-restoran kaki lima yang masih miskin. Boleh, saudara, nolong orang miskin, boleh, selalu boleh. Tetapi makan di restoran Padangnya juga harus bayar dulu, ya kan? Lalu ada berkat lebih, saudara beri kepada mereka yang lebih. Nggak apa-apa, saudara. Itu hal-hal simpel, sederhana sekali gitu. Jadi ini yang harus kita mengerti. Ada 3 objek kita harus memberi. Yang pertama, kepada orang-orang yang berjasa dalam hidup kita. Itu harus kita beri. Nggak harus materi, tetapi juga doa, kasih, perhatian, dan hal-hal yang penting yang bisa kita beri. Yang kedua yang harus kita beri adalah orang-orang miskin, saudara. Ada orang-orang yang kekurangan, ini harus kita beri, saudara. Dan yang ketiga yang juga kita harus beri adalah pekerjaan Tuhan. Kenapa? Karena 2 yang kita dapat dalam pekerjaan Tuhan. Yang pertama, makanan rohani.
Sama seperti kalau restoran kita makan, kita bayar. Begitupun kita dapat makanan rohani. Menjadi aneh dan buat saya menjadi munafik kalau saya mau terima tapi saya tidak mau memberi, saudara, ya kan. Lalu yang kedua, saya mendapat pemeliharaan, saya mendapat pendidikan, saya mendapat perhatian di gereja saya. Dengan lain kata, kalau anak saya lahir, lalu saya didoakan. Saya menyerahkan anak saya didoakan. Anak saya mau tukar cincin, pertunangan, didoakan, ya kan. Anak saya sakit, ya kan, didoakan. Lalu kemudian mau menikah, dikonseling pranikah. Ada keluarga yang meninggal, gereja yang melayani. Berarti saudara, saya bukan hanya dapat makanan rohani, tapi saya dapat pendidikan, saya dapat perawatan secara rohani. Maka menjadi aneh kalau saya masih hitung-hitungan dan berkata, buat apa saya memberi kepada gereja, ya kan? Dan kita memberi sejauh apa yang kita dapatkan. Simpel saja, ya kan? Kalau kita makan 5 piring, rasanya pantas sekali kita bayar 5 piring, ya kan? Dan kalau kita makan makanan enak, pantas sekali kita memberi hal yang baik, saudara, karena itu sesuai dengan apa yang kita dapatkan, saudara. Dan nggak mungkin kita makan 1 piring kita bayar 5 piring, ya kan? Biasanya ribut, ini makanan nggak enak kok bayarannya mahal, kan gitu kan. Jadi karena itu beri sesuai dengan hati yang penuh sukacita, beri menurut kerelaan, kata Alkitab. Tetapi jangan biasakan jadi orang-orang pelit. Nah, ada banyak orang yang bertanya, bagaimana dengan perpuluhan? Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ada banyak orang yang bilang perpuluhan itu hanya perjanjian lama. No, Yesus juga bicara tentang perpuluhan. Bahkan Yesus berkata, yang satu kamu lakukan, ya kan, yang lain jangan kamu abaikan. Yang satu harus kamu lakukan. Artinya hal-hal mengenai perjanjian lama yang masih harus kita lakukan, ya kan. Tetapi yang lain jangan kamu abaikan, tentang kasih, keadilan, kebenaran, gitu. Jadi Alkitab bilang hukum harus kita jalankan, tetapi kasih, kebenaran, dan keadilan juga kita jalankan bersama-sama. Jadi lalu saudara tanya sama saya, berarti perpuluhan juga berlaku untuk kita yang di perjanjian baru? Ya, karena Yesus jelaskan, kalau hidup keagamaanmu tidak lebih benar dari orang Farisi, kamu tidak layak. Hanya bedanya, orang Farisi memberi karena takut. Kita harus beri perpuluhan, kalau enggak kita dikutuk. Tetapi anak-anak Tuhan memberikan apa? Karena Tuhan terlalu baik buat hidup saya, ya kan? Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, jangan karena pelitnya kita, ya kan, lalu kita menuduh, pendeta-pendeta pakai itu untuk membeli mobil. Saudara yang kasih dalam Tuhan, yang nggak benar selalu akan ada. Tetapi itu bukan urusan kita. Urusan kita lakukan bagian firman Tuhan. Borok-borok beli mobil. Ada banyak hamba-hamba Tuhan yang masih menjerit walaupun uang perpuluhannya untuk kehidupannya masih kekurangan, saudara, karena mereka melayani dengan sangat berat, dengan tugas yang begitu berat, dengan jumlah jemaat yang begitu sedikit. Intinya itu bukan urusan kita. Alkitab bilang, bawalah persembahan perpuluhanmu ke rumah perbendaharaan. Artinya apa? Ke tempat di mana kita dididik, di mana kita bertumbuh secara rohani, di mana setiap hari Minggu kita beribadah, dan dari situlah ada perbendaharaan yang cukup untuk memberi makan buat kita, untuk menguatkan iman kita lewat pelayanan hamba-hamba Tuhan. Jadi perpuluhan bukan kita berikan kepada hamba Tuhan, perpuluhan kita berikan kepada Tuhan. Nanti kemudian Tuhan yang arahkan untuk hamba Tuhan yang gereja di mana kita layani dengan sistemnya masing-masing, saudara-saudara. Tetapi itu kembali bukan urusan kita, karena urusan kita adalah memberi perpuluhan. Lalu pertanyaannya, bagaimana kalau kita hidupnya kekurangan? Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, setiap orang hidupnya kekurangan. Mau gajinya 10 juta, mau gajinya 100 juta, ya kan? Makin tinggi gaji orang, makin berat bayar perpuluhan. Kenapa? Karena untuk 1 juta cuma mengembalikan 100.000. Tapi untuk yang 100 juta mesti mengembalikan 10 juta. Dia mikir, waduh, 10 juta, Bo. Ini saya bisa belikan banyak gitu. Intinya bukan soal lebih atau kurang, intinya soal hati. Kita ingat aja, hak kita yang Tuhan percayakan adalah dari 100%, 100%-nya hanyalah 90%. Karena 10% dari apa yang kita punya itu titipan Tuhan.
Untuk apa? Untuk pekerjaan Tuhan. Jadi kita semua, kata Alkitab, diangkat Tuhan jadi bendahara-bendaharanya Tuhan. Tinggal persoalannya kita jujur atau kita merampok haknya Tuhan. Jadi 10% yang kita punya, yang kita berikan kepada Tuhan, itu bukan kita beri. Istilahnya baru kita kembalikan. Karena pada dasarnya setiap kita dapat 100% dari Tuhan. 10%-nya itu haknya Tuhan. Kenapa haknya Tuhan? Karena itu untuk kembali menopang pekerjaan Tuhan. 90%-nya adalah hak kita. Ya kan? Karena 90% itu 100% punya kita. Nah, dari situ baru kita atur mana yang kita mau kasih sama hamba-hamba Tuhan yang kekurangan, mana yang kita harus bayar pajak, mana yang kita harus bayar kebutuhan kehidupan kita sehari-hari. Dan kalau kita setia dalam perkara kecil, kita mengembalikan perpuluhan milik Tuhan dengan jujur, maka Tuhan akan berkati kita dalam tanggung jawab yang lebih besar. Tidak pernah saya jumpai orang-orang yang mengembalikan perpuluhan milik Tuhan dengan jujur, dengan setia, hidupnya kekurangan. Karena sekali lagi, urusan persembahan, perpuluhan, buah sulung itu bukan untuk supaya Tuhan kaya. Itu bukan supaya gereja kaya. Itu bukan supaya hamba-hamba Tuhan kaya. Tetapi itu supaya pekerjaan Tuhan dapat terus berjalan. Dan supaya hidupmu diberkati. Karena saudaraku yang kasih dalam Tuhan, makin engkau setia, makin engkau diberkati. Karena itu janji Tuhan. Beri maka kepadamu akan diberi. Saudara yang kasih, bahkan dalam Maleakhi dikatakan apa? Ujilah aku jika aku tidak membukakan tingkap-tingkap langit. Asal kita tidak seperti orang Farisi, memberi karena takut dikutuk sama Tuhan. Wah, kalau kita nggak memberi perpuluhan, nanti akan belalang pelahap, belalang pengerip, belalang pindahan, belalang pelompak, akan memakan habis. Kamu akan hidup sengsara. Ya udah, saya bayar perpuluhan, puas Tuhan, puas Tuhan. Lu bukan begitu. Kita mengembalikan perpuluhan milik Tuhan karena kita cinta. Oh ya, terima kasih Tuhan. Tuhan kasih saya 100%. Dari 100% ini milik saya yang 90%. 10% ini titipan Tuhan di tangan saya untuk dikembalikan pada pekerjaan Tuhan. Karena pekerjaan Tuhan gak boleh minta-minta. Setiap kita yang makan makanan rohani dari meja persembahan Tuhan, setiap kita yang dididik dengan pendidikan rohani di rumah Tuhan, kita sudah sepatutnya mengembalikan milik Tuhan. Nah, sekarang pertanyaannya, ada satu yang paling diributkan di samping perpuluhan dalam Nehemia pasal 10 ayat 35. Lagi pula setiap tahun kami akan membawa ke rumah Tuhan hasil yang pertama dari tanah kami dan buah sulung segala pohon. Nah, ini menarik. Ada lagi, apa-apa lagi nih pakai buah sulung segala, ya kan? Pun kami akan membawa ke rumah Allah kami, yakni kepada para imam yang menyelenggarakan kebaktian di rumah Allah kami, anak-anak sulung kami dan anak-anak sulung ternak kami, seperti ada tertulis dalam kitab Taurat, juga anak-anak sulung lembu kami dan kambing domba kami, dan tepung jelai kami yang muda-muda, dan persembahan khusus kami, dan buah segala pohon dan anggur dan minyak akan kami bawa kepada para imam, ke bilik-bilik rumah Allah kami, dan kepada orang-orang Lewi akan kami bawa persembahan persepuluhan dari tanah kami, karena orang-orang Lewi ini memungut persembahan persepuluhan di segala kota pertanian kami. Jadi jelas ya, ada bagian buah sulung, ada bagian persembahan khusus, dan ada bagian dari perpuluhan. Dan Alkitab sudah jelaskan masing-masing bidangnya. Dan tujuannya apa? Supaya di rumah Tuhan selalu ada persediaan. Ada persediaan kekuatan, makanan, mujizat, kemenangan, anugerah Tuhan. Kenapa? Karena hamba-hamba Tuhan yang melayani tidak lagi pusing dengan bagaimana urus bangunan gereja, bagaimana ini, bagaimana mengumpulkan dana. Bukan, karena setiap jemaat Tuhan menyadari tanggung jawabnya masing-masing. Ada banyak orang yang berkata, oke, saya mengerti persembahan khusus, persembahan yang rela dari saya mau memberkati siapapun yang saya rasa Tuhan menggerakkan saya. Persembahan persepuluhan juga jelas, pokoknya dari 100% yang saya punya, 10%-nya itu hak Tuhan. Saya bawa ke gereja, tempat di mana saya bertumbuh, di mana saya makan makanan rohani, di mana saya dirawat. Nah, lalu bagaimana dengan buah sulung? Buah sulung kata Alkitab setiap tahun persembahan pertama. Nah, ada yang bertanya sama saya, jadi hitungannya per hari atau per bulan? Nah, kita harus ngerti dulu Alkitab ngomong apa. Alkitab ngomong dari
buah-buahan dari hasil tanah. Artinya apa? Apapun yang pertama yang berbuah, itu saya ambil, saya kembalikan buat Tuhan. Iya kan? Nah, pertanyaannya berapa banyak? Iya kan? Yang pertama artinya untuk setiap pohon hanya satu. Jadi selalu bertanya sama saya, pendeta, jadi sebetulnya yang kita beri harian atau bulanan? Saya ajak saudara berpikir dulu. Yang pertama itu hari atau bulan? Yang pertama kan hari. Jadi buat mereka yang penghasilannya harian, saudara berilah hari pertama itu untuk saudara berikan kepada Tuhan. Lalu bagaimana yang penghasilan bulanan? Ada beberapa penafsiran. Ada yang bilang gaji pertama harus saya kembalikan kepada Tuhan. Dan untuk selanjutnya setiap tahun, penghasilan bulanan saya bagi 30 atau saya bagi 25. Karena kan setiap orang kerja kan 25 hari kan. Nah, atau mungkin sebagian bilang, no, saya nggak kerja 25 hari, saya kerja 20 hari. Oke, hasil pertama saudara, either sudah bagi 30, either sudah bagi 25, either sudah bagi 20, hasil kerja saudara berarti sudah dapat. Misalnya gaji saudara sebulan 1 juta. 1 juta sudah bagi 20. Berarti berapa? 500 ribu. No, 50 ribu. Iya kan? 50 ribu adalah hasil pertama sudah di hari itu, di bulan itu. Berarti setiap tahun dari gaji saudara 100, dari gaji saudara 1 juta, 50 ribu saudara kembalikan buat Tuhan. Karena ini hasil pertama saudara di tahun tersebut. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, biarlah ini tidak menjadi perdebatan. Lalu saudara bilang sama saya tidak mau memberi per bulan, saya tidak mau memberi buah sulung. Nggak apa-apa, yang penting jangan ribut. Iya kan? Banyak orang udah gak memberi, menghasut orang lain untuk memberi. Biarlah kembali urusan-urusan Tuhan kita doakan secara pribadi. Tuhan, saya mendengar pengajaran satu tentang persembahan khusus. Berarti kalau saya digerakkan, saya mesti memberi. Karena ingat, ada 3 yang harus saya beri. Yang pertama, orang-orang yang berjasa dalam hidup saya. Yang kedua adalah orang-orang miskin. Dan yang ketiga adalah pekerjaan Tuhan. Kenapa pekerjaan Tuhan? Karena saya makan di situ, saya dirawat di situ. Jelas ya? Lalu ada persembahan khusus, artinya saya tergerak dan saya berikan. Saya belum tergerak dan saya tidak memberikan, iya kan? Tetapi ada kewajiban. Kewajiban saya perpuluhan. 10% dari penghasilan saya itu Tuhan punya, harus saya kembalikan kepada Tuhan. Kenapa? Supaya tersedia makanan, kata Alkitab. Kenapa? Karena saya makan dari situ, saya dirawat di situ, saya jahat, saya tidak bertanggung jawab, saya curang. Kalau saya menerima makanan tapi saya tidak membayarnya, saya tidak mengembalikan haknya Tuhan. Jelas sampai di sini? Dan kalau saya setia, bukan karena takut, tapi setia karena kasih, karena saya mengasihi Tuhan, karena saya menyadari bagaimana pekerjaan Tuhan bisa terus berjalan. Kalau saya tidak menjalankan bagian saya, maka Tuhan akan memberkati secara berlipat kali ganda. Baru yang ketiga, ada yang lebih banyak polemiknya, yaitu buah sulung. Dan saya menerjemahkan buah sulung sebagai 2 hal. Yang pertama, kalau itu penghasilan pertama, gaji pertama dari pekerjaan saya pertama kali bekerja, itu milik Tuhan. Dan untuk selanjutnya setiap tahun, hasil pertamanya, buah pertamanya. Jadi hasil pertamanya artinya per harinya. Jadi sejauh sejahtera saudara. Saudara mau bagi 30 boleh, saudara mau bagi 25 boleh, saudara mau bagi 20 boleh. Yang penting saudara mulai berpikir, saya hari pertama dari setiap tahun, itu hak saya untuk saya kembalikan kepada Tuhan. Untuk berkata, Tuhan, semua yang saya mulai bersama Tuhan, saya tahu akan disertai oleh Tuhan. Dan ingat, kita memberi bukan karena takut dikutuk oleh Tuhan, bukan karena takut ada malapetaka dan mara bahaya, bukan juga karena ingin diberkati, tapi sederhana, karena kita mengerti firman Tuhan, dan karena kita mengasihi Tuhan dan pekerjaannya. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, kalau saudara berkata, saya tidak mau memberi, itu hak saudara. Kenapa? Karena ingat, bukan Tuhan sedang kesusahan, karena itu dia suruh kita memberi. Bukan karena gereja kesusahan, bukan karena pendeta kesusahan. Hamba Tuhan yang benar pasti akan terus diberkati Tuhan. Gereja yang benar terus akan maju. Dan pekerjaan Tuhan yang Tuhan perintahkan pasti akan berjalan terus. Tinggal terserah saudara. Kalau saudara mau taat, kalau saudara mau setia,
maka Tuhan akan membukakan tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat-Nya berkelimpahan. Saudaraku, saya sebagai hamba Tuhan, saya hanya rindu melihat saudara diberkati. Mungkin saudara berkata, pendeta memberi pengajaran seperti ini, lalu saya harus memberi kemana? Ke pendeta? Tidak. Jangan kirim perpuluhan saudara kepada saya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, itu bukan hak saya, itu hak gereja saudara. Mungkin saudara berkata, tapi di gereja kami tidak diajarkan perpuluhan. Itu bukan urusannya. Tetap diajar atau tidak diajar, tugas saudara mengembalikan perpuluhan ke gereja saudara, karena itu haknya. Iya kan? Gereja saudara mau HKBP, gereja saudara mau Gemim, gereja saudara mau Pantai Kosta, gereja saudara mau GPIB, gereja saudara mau GKI, gereja saudara mau gereja Katolik, gereja saudara mengajarkan perpuluhan atau tidak mengajarkan perpuluhan. Bahkan mungkin gereja saudara menyerang perpuluhan. Gereja saudara berkata, apa itu pendeta-pendeta sekarang mengajarkan perpuluhan? Tetap tugas saudara mengembalikan perpuluhan milik Tuhan. Cukup masukkan di amplop atau cukup masukkan di kantong persembahan, iya kan? Dan tulis saja perpuluhan dari saya, iya kan? Sederhana. Kalau saudara pikir, gereja saudara tidak mengajarkan perpuluhan, gak apa-apa, masukin di amplop. Tuhan tahu itu perpuluhan saudara, maka hidup saudara juga akan diberkati. Saudara yang kasih dalam Tuhan, inti pengajaran ini, mari kita taat, mari kita setia, mari kita yakini bahwa janji-janji Tuhan ya dan amin. Sekali lagi, buat setiap saudara yang mungkin anti perpuluhan, buat setiap saudara yang tidak setuju dengan perpuluhan, silahkan tidak usah memberi, saudara. Daripada saudara memberi, ini karena Gilbert yang suruh saya memberi. No, bukan saya suruh. Tugas saya hanya menyampaikan kebenaran. Tugas saya hanya mengupas hal-hal yang ditanyakan oleh orang. Tetapi lebih daripada kita mau taat atau tidak, kembali berpulang pada diri saudara sendiri. Karena kalau saudara diberkati, ya saudara kan yang diberkati, bukan saya, saudara, ya kan? Jadi karena itu sekali lagi saya mau ingatkan buat saudara, lakukan apa yang saudara anggap baik. Kalau saudara masih bimbang, ragu, minta Roh Kudus berbicara. Roh Kudus, Tuhan yang hidup, saya mendapat pengajaran seperti ini, ajar saya. Kalau ini dari Tuhan, beri saya pemahaman lebih jauh supaya saya tambah semangat, saya diberi keberanian, saya diberi kekuatan, supaya roh-roh pelit, roh-roh yang menghalangi saya memberi, aku tolak dalam nama Yesus. Tapi roh-roh yang dari Kristus makin kuat dalam diri saya. Tetapi kalau ini bukan dari Tuhan, biar Tuhan yang cegah saya, supaya saya tidak melakukan yang salah dalam hidup saya. Karena saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jangan lakukan sesuatu kalau kita nggak yakin ini Tuhan yang perintahkan kita. Tugas saya sebagai hamba Allah memberitakan kebenarannya. Saya adalah hamba Tuhan yang munafik kalau saya tahu kebenaran tapi saya tidak memberitakan kebenaran. Sorry, saudara mungkin tidak setuju dengan pengajaran saya, tapi I love you all. Saya mengasihi semua saudara. Biarlah saya berdoa supaya kita semua mendapat kekuatan sorgawi untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Haleluya. Inilah akhir dari program kita PHM. Please help me. Saya sukacita untuk berbagi buat saudara. Kiranya Roh Kudus membukakan kebenaran-kebenaran firman Tuhan, sehingga kita bukan hanya jadi pendengar, tapi jadi pelaku-pelaku firman yang hidup dalam kasih, kuasa, dan kemuliaan Tuhan yang sempurna. Haleluya.